Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu, tanggal 13 Agustus. Judulnya Yitro. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Imamat 23 ayat 3. Pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Amin. Musa dikunjungi oleh Yitro, ayah mertuanya, yang juga disebut sebagai Rehuel, ditulis dalam Keluaran 2 ayat 18. Yitro membawa istri Musa, yaitu Zipora, dan 2 orang anak laki-lakinya, yaitu Gerson dan Eliezer. Ketika Musa mendengar bahwa mereka akan datang, dia keluar untuk menyambut mereka. Dalam Keluaran 18 ayat 1-27, dijabarkan langkah-langkah besar dalam sejarah bangsa ini. Yitro datang karena ia mendengar tentang pembebasan yang menakjubkan yang telah Allah lakukan untuk Israel. Musa menceritakan kepada Yitro secara terperinci segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ditulis dalam Keluaran 18 ayat 8. Yitro memuji kebaikan dan campur tangan Allah yang luar biasa atas nama umatnya. Dengan menyatakan, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Ditulis dalam Keluaran 18 ayat 10 dan 11. Apa yang kita lihat di sini adalah contoh bagaimana pekerjaan Tuhan di antara umatnya adalah untuk menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Tuhan yang sejati dan apa yang dapat Tuhan lakukan bagi umatnya. Pada saat yang sama, ketika Yitro belajar tentang Allah yang benar, ia sendiri memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada umat Allah, yaitu nasihat yang bijaksana dan bermanfaat. Musa perlu mengatur sistem hukum dengan prinsip-prinsip yang adil dan benar. Juga membutuhkan hakim-hakim yang berdedikasi dan setia, orang-orang yang berintegritas. Yitro dengan bijaksana menyebutkan kualifikasi berikut ini. Yang pertama, orang-orang yang takut akan Allah. Yang kedua, yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, yang membenci keuntungan yang tidak jujur. Orang-orang yang cakap dan berkarakter baik harus ditunjuk untuk mengepalai unit-unit yang berbeda, yaitu ribuan, ratusan, 50-an, dan puluhan. Dengan cara ini, beban administrasi Musa akan berkurang, dan ia dapat berfokus pada masalah-masalah yang penting. Dengan demikian, rakyat akan terlayani dengan baik. Musa menerima nasihat bijak dari Yitro yang ditulis dalam Keluaran 18 ayat 24 dan menunjuk para pemimpin untuk peran administratif yang berbeda. Ditulis dalam Ulangan 1 ayat 9-18. Musa bisa saja mengabaikan orang tua itu dan menyuruhnya mengurus urusannya sendiri. Namun Musa tidak melakukannya. Ini adalah pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari kesediaan Musa untuk mendengarkan orang yang bahkan bukan berasal dari Ibrani.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 2. Tuhan memberkati kita semua.